Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Puspitaningrum dari kelas A dengan NBI 143300071 ingin menjelaskan beberapa terkait pembahasan soal. Soal yang pertama yakni tentukan gaya pegangan tali yang bekerja pada tali-tali yang terdapat pada gambar di bawah ini. Jadi di sini sudah terdapat ilustrasi di mana terdapat tali-tali dan beban. Lalu untuk menghitung yang pertama kita langsung bisa fokus dulu pada bebannya, di mana bebannya adalah beban yang memiliki massa 2 ditambah 1 kg, yakni 3 kg. Kita langsung bisa hitung dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini bebannya tidak bergerak, jadi kita pakai persamaan sama dengan 0. Di mana sigma F sendiri didapat dari T3 dikurangi W. Lalu kita pindah ruas untuk W-nya, maka T3 sama dengan W, di mana W sendiri kita dapat dari massa dikali gravitasi, yakni 3 dikali 9,8, maka memiliki hasil T3 sama dengan 29,4 Newton. Untuk berikutnya kita langsung hitung yang tali-tali. Di sini saya beri beberapa garis bantu. Untuk persamaan yang pertama, bisa kita hitung dari Fx sama dengan 0, tetap, karena tadi bendanya dia diam ya, nggak bergerak. Lalu di mana Fx sendiri itu T2 cos 53 derajat dikurangi T1 cos 37 derajat. Ini didapat dari mana? Ini karena ini tadi saya sudah beri garis bantu, bisa dilihat bahwa sisi yang sebelah sini merupakan tolak belakang dari sisi yang sebelah sini. Maka dia memiliki sudut yang sama besarnya, yakni di sini 53 dari sini, demikian pula di sini 37 dari sini. Nah, lalu kita lanjut ke perhitungannya. Kita hitung dulu T2 cos 53 derajat itu memiliki hasil 3 per 5 dikurangi T1 cos 37 derajat yang memiliki hasil 4 per 5 sama dengan 0. Selanjutnya yang dikurangkan ini kita pindah ruas, maka T2 3 per 5 sama dengan T1 4 per 5. Lalu kita hitung kembali, maka T2 sama dengan 4 per 3 T1. Untuk yang selanjutnya kita langsung mulai dari sigma Fy sama dengan 0, di mana sigma Fy sendiri ini T2 sin 53 derajat dikurangi T1 sin 37 derajat dikurangi T3. Lalu kita substitusi, di mana tadi sudah diketahui bahwa T2 adalah 4 per 3 dari T1, kita tulis saja dulu, 4 per 3 T1 dikali sin 53 derajat hasilnya 4 per 5, lalu dikurangi lagi dengan T1 sin 37 derajat, dikurangi dengan T3, karena tadi T3 sudah memiliki hasil, jadi kita substitusi 29,4. Lalu yang berikutnya kita pindah ruaskan untuk yang negatif, yang dikurangkan 29,4 ini kan kayak negatif ya, jadi kita pindah ruas agar positif. Lalu 16 per 15 T1 ditambah 5 per 3 T1 sama dengan 29,4. Lalu kita sederhanakan lagi perhitungannya, maka 25 per 15 T1 sama dengan 29,4, di mana T1 memiliki hasil 17,64 Newton. Untuk yang berikutnya, karena T3-nya sudah ketemu hasilnya, T1 sudah ketemu hasilnya juga, yang belum kita hitung yakni T2. T2 sama dengan 4 per 3 dari T1, ini dapat dari persamaan yang sebelah sini ya. Lalu kita substitusi saja yang T1, karena tadi T1 dari hasilnya, jadinya 4 per 3 dikali 17,64, maka memiliki hasil 23,52 Newton. Yang berikutnya yakni tentukan gaya yang diperlukan benda supaya benda tidak dapat bergerak atau diam. Di sini sudah terdapat gambar bahwa di mana terdapat suatu benda pada permukaan yang licin dan memiliki dua gaya yang bertolak belakang, di mana F1 sama dengan 50 Newton dan F2 30 ditambah N, maka N-nya itu 1, maka 30 ditambah 1 memiliki hasil
31 Newton. Lalu untuk mendapatkan keseimbangan daya, karena kan dia supaya diem gitu ya, nggak gerak, kita harus seimbangkan antara gaya yang kanan dengan gaya yang kiri. Maka F3 atau gaya yang kita cari itu kita asumsikan F sebagai F3 gitu ya. F3 sama dengan F1 dikurangi F2, di mana F1 50 dan F2 31. Maka F3 memiliki hasil sebesar 19 Newton ke arah kiri. Yakni diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Jadi ini ada ilustrasi gambarnya dari soal. Lalu pertanyaan yang pertama, tentukan kondisi benda tersebut. Bila mana F kurang dari Fs, maka kondisinya diam. Lalu tentukan percepatannya. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni bila diketahui kondisi benda tersebut, maka diketahui suatu koefisien gesek inertis sebesar 0,5 dan tentukan percepatan yang dimiliki benda tersebut. Jadi yang pertama, mungkin kita tulis sedikit yang sudah diketahui, di mana massa sama dengan 50 kg, gravitasi 9,8 Newton, dan daya yang pertama yakni 50 ditambah M atau 50 ditambah 1, maka 51 Newton. Untuk perhitungan yang pertama, kita langsung bisa mulai dari sigma Fy sama dengan 0, di mana kita dapat dari N dikurangi W, yakni W-nya itu massa dikali gaya. Maka selanjutnya kita substitusi, N dikurangi 50 dikali 9,8, lalu hasilnya 490, maka N sama dengan 490. Untuk yang selanjutnya, kita langsung bisa sigma Fx maksimum sama dengan mu s dikali N, di mana mu s-nya itu ini, koefisien gerak statis 0,3 dikali N-nya tadi sudah dapat 490, maka memiliki hasil 147 Newton. Karena F kurang dari Fs, maka kondisi benda ini masih diam atau tidak bergerak. Lalu untuk selanjutnya, sigma F sama dengan M dikali A. Lalu F-nya itu kita dapat sendiri dari F gerak dikali F gerak statis, sama dengan M dikali A tetap. Lalu kita masukkan lagi, substitusi, 51N untuk F geraknya. Untuk F gerak statisnya kita masih menghitung dari mu A dikali N, maka sama dengan M-nya 50 dikali A. Lalu selanjutnya kita substitusi lagi, 51 Newton dikali 0,5 dikali 490, maka sama dengan 50 dikali A. Lalu kita pindah ruas, di mana A sama dengan 12.495 dibagi 50, maka memiliki hasil 249,9 meter per second kuadrat. Soal yang berikutnya yakni diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Sini sudah terdapat ilustrasi gambar, di mana terdapat sebuah benda pada permukaan yang licin dan memiliki 3 gaya. Lalu tentukan kondisi benda tersebut jika diketahui kondisi benda bergerak dan tentukan pula percepatan benda. Yang pertama mungkin kita bisa tulis dulu apa yang diketahui, di mana gaya yang pertama yakni 20 Newton, gaya yang kedua 20 ditambah N, di mana N-nya sama dengan 1, maka gaya yang kedua yakni 21 Newton. Lalu untuk gaya yang ketiga 30 ditambah 1, maka 31 Newton. Untuk selanjutnya massanya 5 kg. Yang berikutnya gravitasi, kita gunakan yang 9,8 meter per second kuadrat. Untuk perhitungan yang pertama, kita hitung dulu, bukan kita hitung sih sebenarnya, kita bandingkan dulu antara besar gaya yang ke arah kanan sama besar gaya yang ke arah kiri. Untuk gaya yang ketiga, karena tadi itu diketahuinya miring, dan saya asumsikan bahwa dia memiliki kemiringan sebesar 45 derajat, agar dapat kita hitung ya. Maka kita hitung F3 cos 45 derajat ditambah F1. Kita bandingkan dengan yang F2. Jadi sisi sebelah sini kita bandingkan dengan sisi yang sebelah sini. Lalu untuk berikutnya kita hitung
di mana F3 itu 21 Newton, cos 45 derajat yaitu 4/5 akar 2, ditambah 20 Newton. Lalu memiliki hasil 43,76 Newton. Nah, kan tadi kita bandingkan kan ya, karena kita bandingkan, di sini sudah kita ketahui bahwa 43,76 Newton lebih besar dari 31 Newton. Jadi balok itu bergerak ke arah kanan karena dia memiliki gaya yang bergerak sebelah. Lalu untuk berikutnya bisa kita hitung sigma Fx sama dengan MA, di mana sigma Fx itu kita dapat dari F3 cos 45 ditambah F1 dan dikurangi F2. Lalu bisa kita substitusi 43 dikurangi 73,76 dikurangi 31 sama dengan 5 dikali A. Lalu kita pindah ruas untuk dapat menghitung A-nya. Maka 12,76 dibagi 5, maka A-nya sama dengan 2,55. Berikutnya, diketahui suatu benda terletak dalam kondisi sebagai berikut. Ini terdapat gambar, di mana terdapat dua beban ya di sini. Bila diketahui kondisi benda tersebut terletak di bidang kasar, serta koefisien gesek kinetis sebesar 0,3, maka tentukan percepatan dan tegangan tali yang dimiliki benda tersebut. Jadi, kita yang pertama tuh hitung dari setiap bebannya dulu. Ini kan ada dua beban. Maka kita bisa mulai dari beban dengan massa 10 kg, di mana kita hitung N-nya dulu. N1 sama dengan W1, di mana W itu kita dapat dari massa dikali gravitasi, yakni 10 dikali 10, massanya 10 kg, gravitasinya kita pakai 10, maka memiliki hasil 100 Newton. Yang berikutnya, kita hitung Fk1 sama dengan μk dikali N1. Kita substitusi μk di mana dia itu koefisien gesek kinetis sebesar 0,3 dikali N1 tadi sudah kita hitung memiliki hasil 100, maka hasil dari Fk1 sama dengan 30 Newton. Yang berikutnya kita langsung hitung dari beban yang kedua, yakni beban 5 kg. Yang dihitung sama. Yang pertama kita hitung dulu N2, di mana dia didapat dari W2. W2 yaitu sama massa dikali gaya, di mana massanya 5 kg dikali gaya 10. Maka hasilnya 50 Newton. Untuk yang Fk2 sama dengan μk dikali N2, maka μk-nya tetap sama dengan yang tadi, 0,3 dikali 50, maka hasilnya 15 Newton. Yang berikutnya kita hitung sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F sendiri adalah F dikurangi T ditambah T dikurangi Fk2 dikurangi Fk1 sama dengan M dikali A. Lalu kita substitusi, jadi 11 dikurangi 15 dikurangi 30 sama dengan M dikali A. Lalu kita hitung dulu, maka memiliki hasil negatif 34 sama dengan 15 dikali A. Mungkin bisa kita pindah ruas untuk menghitungnya. Jadi 15 dikurangi 34, maka memiliki hasil negatif 2,27 meter per second kuadrat. Yang selanjutnya kita bisa langsung lebih fokus di tinjau ke benda yang memiliki beban 10 kg, di mana kita akan melakukan perhitungan dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F itu dari T dikurangi Fk1 sama dengan M dikali A. T dikurangi Fk1-nya tadi hasilnya 30, maka sama dengan 10 dikali negatif 2,27. Kita hitung, kita pindah ruas dulu untuk perhitungannya. Jadi T-nya memiliki hasil 7,3 Newton. Sekian penjelasan soal dari saya. Terima kasih.